Berlangsung ya di sana. Terima kasih atas laporan lengkap Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Saya akan langsung lanjutkan ke Mbak Stepi ya. Mbak Stepi, dengan adanya sejumlah pembahasan tadi ya sudah dibahas mengenai gencatan senjata, kemudian juga serangan Israel harus dihentikan dan lain sebagainya. Anda melihat apa yang kemudian ini bisa menjadi dampak begitu ya dari pertemuan kedua negara ini dengan negara-negara yang saat ini tengah mengupayakan diplomatik secara resmi untuk kemudian menciptakan perdamaian di Palestina. Jadi saya rasa ini yang menonton dan menantikan pertemuan ini hampir semua negara ya, baik yang di Timur Tengah maupun yang lain. Jadi saya melihat Donald Trump ini, Presiden Trump ini sedang memainkan menawarkan strategi ya, stick or carrot gitu ya, mau wortel atau mau tongkat gitu. Israel mau yang manis, mau yang soft gitu ya, karena ini gencatan senjata sudah dinanti. Dan ini publik tidak pernah saya lihat dari berbagai catatan-catatan seperti menyesal berkawan dengan Amerika pada saat perang tarif, perang dagang itu ya, Kanada, Jepang, dan Israel juga dikecam. Jadi ini kan sudah beda dengan 10 tahun yang lalu, Mbak. Ini the power of apps, media sosial luar biasa, media mainstream juga luar biasa. Jadi apapun yang terjadi perkembangan Israel, Amerika, ini sekarang sudah jadi kita bukan masyarakat di dunia nyata, tapi dunia maya juga gitu ya. Jadi saya melihat bahwa respon publik ini sangat berharap kepada gencatan senjata. Nah ini kalau saya lihat Presiden Trump ini cerdas gitu ya, dia menawarkan dua hal ini dan tadi juga Demokrat di dalam negaranya juga sudah mendukung. Mudah-mudahan gencatan senjata ini berlangsung 60 hari, tapi kita juga lihat bahwa tadi disampaikan oleh kawan-kawan saya, dengan dia menawarkan Trump ini ingin memberikan hadiah Nobel, menurut saya ini sudah bagian dari kalah set sebetulnya. Israel ini secara BL dan secara body language-nya dan secara gesturnya agak turun nih dia, jadi agak kurang percaya diri gitu. Harapan saya yang pertama adalah diplomasi intelijen. Jadi intelligence exchange, intelligence partnership, jadi saling tukar-menukar informasi intelijen, sehingga intelijen di sini mempunyai fungsi untuk menurunkan, jadi eskalasi konflik di seluruh dunia, saling berhubungan satu sama lain. Terutama saya berharap sekali kepada Qatar ya, karena Qatar uangnya banyak, negara maju, dan dia punya chemistry juga dengan dunia Islam gitu ya. Israel masih kuat, dia masih punya banyak bantuan kelompok-kelompok Yahudi dan memang intelijennya luar biasa gitu. Jadi kita juga lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Trump ini cukup strategis. Baik, Mbak Dina, apa yang harus diwaspadai ya setidaknya oleh negara-negara yang kemudian ini mendukung penuh Palestina? Mungkin salah satunya bagi Indonesia? Ya, sebenarnya begini, intinya kan kita semua menginginkan perdamaian ya. Kita ingin orang-orang Palestina betul-betul ya tidak dibom lagi, mereka bisa hidup seperti kita semua ya dalam kondisi yang damai, tidak kelaparan lagi. Sekarang kan pertanyaannya, ini siapa yang bisa memaksa Israel untuk berhenti? Kan sebenarnya pertanyaan kuncinya di situ. Kita memang bisa berharap atau bahkan sangat berharap kepada Amerika. Kenapa? Karena Amerika lah yang pendukung utamanya Israel, 80% senjata dari Amerika. Terus dana hibah loh, jadi bukan benar-benar ngasih uang gratis gitu Amerika itu kepada Israel. Berarti sebenarnya Trump itu punya power yang sangat besar untuk menekan Netanyahu supaya berhenti ini. Nah sekarang saya pikir bolanya memang ada di Trump. Dia mau nggak menggunakan power yang dia punya, atau dia menyerah pada tekanan fundingnya dia gitu kan. Memang dia dapat dana kampanye juga dari kelompok-kelompok yang pro Israel, dan kalau negara Islam dan termasuk Indonesia juga apa yang bisa kita lakukan, antara lain juga meminta kepada Amerika Serikat memberikan tekanan. Jadi masyarakat sipil sekarang kan gerakan-gerakan melalui demo, melalui media sosial itu kan menyeru kepada Amerika, stop arming Israel gitu, berhentilah mempersenjatai Israel. Tekanan publik sedunia termasuk dari Indonesia itu penting sekali untuk mengupayakan agar kebijakan luar negeri di Amerika Serikat ini berubah, tidak lagi mendukung Israel tanpa syarat seperti sekarang. Mas Asip, kalau tadi Mbak Dina menyebutkan bahwa bolanya sebenarnya di Amerika, tapi apa ya kira-kira respon dan juga yang bisa dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah untuk mendukung setidaknya ini bisa berlangsung secara permanen, kemudian win-win solution, tidak hanya 60 hari saja begitu? Ya, sebenarnya kalau negara-negara di Timur Tengah, terutama di Teluk, ingin betul-betul ngasih pembeda kepada Trump ya, lewat jalur ekonomi dan uang itu bisa. Yang ngasih hadiah kepada Trump siapa? Hadiah pesawat? Qatar.
Jadi sebenarnya kalau kita ingin menggunakan money sebagai instrumen untuk menekan Trump, itu bisa negara-negara Arab Teluk untuk memainkan itu. Oke. Dalam pengertian merasionalisasi hubungan. Walaupun itu lagi-lagi membahayakan. Nah ini Timur Tengah ya, nggak bisa kita, ketika Teluk bicara begitu, dia mengkalkulasikan bahayanya kepada terutama negaranya sendiri yang katakanlah kerajaan misalkan, itu pasti dihitung. Sebenarnya kalau main kartunya banyak gitu. Cuma masalahnya mau dipakai nggak kartu itu. Dan kalau dipakai membahayakan dirinya nggak. Nah ini yang kedua ini kebanyakan membuat negara-negara ambil sikap, aduh kita nggak bisa maju lebih lama lagi, dan itulah yang kemudian membuat negara seperti Palestina menjadi yatim piatu, nggak ada orang yang bisa backup. Nah oleh karena itu menurut saya apa yang di Indonesia bisa lakukan, jangan larut dalam katakanlah pola permainannya Netanyahu. Ayo kita fokus dengan tugas luar negeri kita, dampingi Palestina. Kenapa pertemuan dengan Prancis nggak terjadi? Kan Prancis rencana mau bikin pertemuan sama Arab Saudi. Nah itu menurut saya pertemuan yang sangat penting justru, karena itu akan membuat daya tekan kepada Israel lebih kuat. Yang dulu negara-negara Eropa banyak backup Israel, sekarang sudah mulai banyak yang mendukung Palestina. Nah itu yang menurut saya bisa dimainkan oleh negara-negara seperti kita di Indonesia. Galang negara-negara luar untuk makin banyak mengakui Palestina. Jangan selalu terbawa dengan cara permainan Netanyahu, terutama dengan serang menyerang begini. Ini belum selesai dia udah serang Yaman. Serang Yaman, nanti kita ke Yaman lagi kan. Sebenarnya ini cara main Netanyahu aja untuk mengalihkan dari satu titik ke titik yang lain gitu. Oke, baik. Mbak Stepi tadi sempat menyinggung berkaitan dengan diplomasi intelijen begitu ya. Apa langkah konkret yang kemudian ini harus dilakukan sebenarnya untuk setidaknya mewujudkan hal ini? Iya, jadi ketika kita menghitung ancaman itu Mbak, threats itu adalah intention dikali capability dikali circumstances. Sekarang kalau kita mau menghilangkan threats artinya ancaman dari Israel, minimal antara intentionnya Israel, circumstancesnya dan capability-nya kan harus ada yang dinolkan. Ya. Niat agak susah nih Mbak, karena final interest-nya nggak selesai. Capability Israel kuat, banyak hal yang dia punya. Nah paling kita main di circumstances, di lingkungan yang harus kita nolkan. Artinya intelijen dengan diplomasinya, dengan negara Teluk tadi disampaikan, dengan Amerika, kemudian BRICS-nya, kemudian ASEAN, kita sama-sama mendorong agar tadi teman-teman kita yang di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina bisa dibantu. Kita berikan bantuan dalam bentuk apapun, dan yang paling penting adalah bagaimana Israel tidak bisa menduduki, kan seperti itu ya. Tadi masalah kerjasama misalnya Turki, kita bicara dengan negara-negara Teluk, intelijennya, diplomasinya, pertukaran. Artinya di sini kita memang harus menjadi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, middle power di sini, negara yang punya bargaining. Kalau kita hanya misalnya mohon maaf hanya dengan demo turun ribuan orang, itu nggak dilirik Mbak dengan Israel. Kita nggak punya hubungan jelas. Tapi kalau kita bicara tadi ekonomi, bargainingnya, kemudian dengan teknologi, dengan hal-hal lain, kita bisa misalnya masuk lewat teman-teman yang punya ekspor impor lewat Teluk, misalnya Turki, Qatar, Yaman dan lain, itu mungkin bisa. Itu jadi diplomasi intelijen ini tidak harus kita bicara kepada negaranya langsung atau badan intelijen langsung, tapi kita bisa melalui negara-negara yang ada di sekitar. Untuk menolkan circumstances tadi. Karena kan kalau apapun yang dikali nol kan akan nol. Jadi untuk menghilangkan ancaman ini, intention dikali capability, circumstances yang minimum, milih mana yang mau kita turunkan lah. Kalau di nol kan mungkin susah ya, kita turunkan. Oke, tentunya kita akan menunggu ya bagaimana keputusan ke depannya, karena tadi sudah dibahas bahwa memang sebenarnya kesepakatan ini menjadi kendala utama begitu, baik itu dari Hamas maupun juga Israel begitu. Tapi seperti yang sudah dikatakan dan juga kita sepakati bersama-sama bahwa Amerika di sini punya peran penting begitu. Peran penting, betul. Sayang sekali waktunya sangat-sangat singkat begitu ya. Kita akan tentunya terus menunggu dan juga berharap yang terbaik untuk perdamaian di Palestina. Terima kasih banyak Mbak Stepi, kemudian juga Mbak Dina dan juga Mas Hasib telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.